Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lecam Center Indonesia. Saat ini kita sedang bersama Mbak Putri Tiara Sutaji, produk spesialis pH meter. Ya, kita di sini akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul dan ditanyakan bagi kami semua yang telah hadir di webinar. Bagaimana cara perawatan dan penentuan pH meter yang tepat sesuai kebutuhan di laboratorium? Nah, kita di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Mbak. Mungkin bisa kita bahas saja ya dan kita jawab bersama-sama. Gimana, Mbak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih ya, Mbak ya. Berapa lama sebaiknya periode penggantian elektroda pH jika rutin digunakan? Silahkan dijawab, Mbak. Untuk masa pakai elektrod pH itu sebenarnya bergantung dari banyak faktor. Yang pertama itu dari kondisi penyimpanan, kemudian juga dari perawatan. Jadi perawatannya kita dilakukan dengan benar atau enggak, kemudian dari jenis sampel yang diukur. Jenis sampel juga contohnya dari segi viskositasnya terutama ya, viskositasnya tinggi dan rendah gitu ya, cair dan lebih kental itu juga berpengaruh. Kalau dalam kondisi laboratorium normal, seperti untuk sampel yang berair, rata-rata masa pakainya itu sekitar 12 sampai 18 bulan. Hal tersebut tentunya 12 sampai 18 bulan itu kalau kita juga cara perawatan dan penyimpanannya dilakukan dengan benar ya, seperti si elektrodnya tidak dibiarkan dalam keadaan kering, kemudian juga tidak direndam dalam dalam air gitu ya, dalam aquades dan lain-lain. Itu normalnya itu 12 sampai 18 bulan. Tapi jika probe itu digunakan dengan sampel yang kotor, maksudnya ketika kita melakukan analisa pH itu si sampelnya itu tidak solid gitu ya, maksudnya tidak dalam satu solution, tapi misalnya ada partikel-partikel lain yang terlarut, nanti si partikel tersebut juga kan akan mengakibatkan sifat abrasif gitu terhadap si elektrodnya. Kemudian juga dari suhu juga gitu kan, suhu yang panas juga dia akan merusak pH, apalagi kalau memang suhu tersebut di atas dari suhu yang memang diizinkan oleh elektrod itu sendiri. Jadi sebenarnya normalnya itu 12 sampai 18 bulan, itu dengan catatan kalau kondisi sampelnya itu normal dan perawatannya baik. Tapi kalau misalnya memang di luar dari itu, bahkan ada sampai yang hitungan minggu atau dalam hitungan beberapa kali pakai saja sudah rusak. Itu untuk penggantian elektrodnya. Jadi kalau tahan berapa lama sekian, kalau penggantian elektrodnya ya tergantung dari periode penggantian elektrodnya, itu tergantung dari efisiensi dan akurasi dari hasil pH itu sendiri. Kalau misalnya memang hasil akurasinya itu masih sangat bagus, maksud dari akurasi itu dari nilai slope dan offsetnya itu masih sedikit gitu ya, tidak simpangannya tidak jauh, maka masih bisa digunakan, jadi nggak harus ganti. Tapi ketika nanti ada kalibrasi atau validasi didapatkan hasil dari slope-nya itu jauh, kemudian offsetnya juga jauh, maka itu harus segera diganti. Itu terlepas dari kondisi dari fisiknya memang sudah tidak baik, tapi kalau hasilnya masih bagus itu nggak perlu diganti. Berarti tetap harus disesuaikan dengan berapa banyak sampelnya, sering digunakan atau tidak, dan perawatannya gitu ya, Mbak ya. Dan juga sebenarnya ini tuh banyak banget sih jadi pertanyaan. Kalau elektroda itu sebenarnya banyak yang nggak sadar gitu ya, kalau elektroda itu ternyata consumable part dari pH meter ya. Jadi sebenarnya perlu juga ya Mbak dilakukan penggantian secara rutin. Jadi bukan elektroda itu seperti kita ibaratkan sebagaimana pH meternya itu ya selalu selalu baik kondisinya gitu. Jadi sebenarnya itu tuh consumable sebagaimana kita mengganti reagen. Seperti itu enggak sih, Mbak? Betul, betul.
Apalagi kan elektrod itu banyak gitu ya jenisnya. Ada juga elektrod yang memang dia reference elektrodnya itu terbuat dari reference elektrod cair, dan ada juga yang gel. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Jadi kalau gel itu memang dia nggak bisa diisi ulang, dan untuk waktunya mungkin nggak bisa sampai 12 sampai 18 bulan seperti tadi. Jadi catatan 12 sampai 18 bulan itu untuk elektrod yang elektrolit referensinya itu merupakan cairan gitu yang memang bisa diisi ulang, bisa tahan sampai sekitar 1 tahun lebih. Tapi kalau untuk elektrolit gel itu dia kekurangannya kan mudah terkontaminasi gitu ya. Jadi sehingga waktunya itu bisa lebih rendah daripada itu, plus kalau misalnya memang sudah terkontaminasi kan tidak bisa diisi ulang ya. Kemudian hasil pengukurannya juga dia sudah menyimpang jauh, maka tidak mau tidak mau harus segera diganti. Jadi memang untuk penggantian ini banyak banyak sekali faktor. Itu seperti yang telah disebutkan tadi. Berarti harus sering-sering melakukan pengujian kinerja dari elektroda pH-nya itu sendiri ya, Mbak ya? Betul, tapi yang memang paling terpenting itu kita harus mengenal lebih dalam mengenai elektrod yang kita punya. Gitu. Kalau kita memang sudah mengenal dengan baik apa elektrod yang kita punya, dari jenisnya, kemudian dari lingkungan yang harus diperhatikan seperti suhu dan lain-lain, maka otomatis itu akan berbanding lurus dengan lifetime dari si elektrod itu akan lebih panjang. Jadi penting banget ya untuk kami semua mengetahui kita tuh mau pakai jenis elektroda yang seperti apa, aplikasinya penggunaan untuk apa, dan gimana nih cara perawatannya supaya elektroda pH-nya itu bisa awet dan digunakan sesuai dengan lifetime-nya tersebut ya. Ya, Mbak. Betul, betul. Kita lanjut lagi nih ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana meninjau kondisi prop pH meter masih layak pakai dan pemenuhan terhadap batas keberterimaannya? Gimana nih, Mbak? Iya. Untuk bagaimana meninjau kondisi prop pH meter masih layak pakai dan pemenuhannya terhadap batas keberterimaannya. Kalau kondisi prop pH masih layak pakai atau tidak, sebenarnya kalau secara fisik juga bisa dilihat ya. Kayak misalnya kalau secara fisik mungkin yang paling terlihat itu larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolitnya dia sudah berkurang apa tidak gitu, sudah melampaui batas minimal atau belum gitu. Kalau misalnya memang dia sudah sangat sedikit dan harus diisi, memang harus segera diisi. Tapi kalau dari layak dan tidak layak, mungkin ini berintegrasi dengan pemenuhan terhadap batas keberterimaannya. Jadi nih kan si pH itu layak tidak layak itu dinilai dari dia hasil pengukurannya masih akurat apa tidak gitu ya, karena kinerja suatu pH itu dapat ditentukan dari kualitas elektrod yang digunakan. Nah untuk mengetahui dari kualitas elektrod pH-nya itu dilakukan dengan biasanya itu kalibrasi secara rutin gitu, kalibrasi atau validasi. Biasanya kan kalau kalibrasi mungkin rutin per berapa bulan sekali gitu ya, atau per berapa minggu sekali tergantung dari tingkat intensitas sering dari penggunaan pH itu sendiri gitu. Kalau untuk setiap kita akan melakukan analisa pH, kemudian kita cek, itu namanya masuknya itu ke dalam validasi. Nah, beberapa parameter yang bisa menentukan kualitas pH itu didapatkan kan dari hasil kalibrasi. Biasanya itu dilihat dari nilai asimetris potensial sama nilai slope-nya gitu. Nah, nilai asimetris potensial itu dia biasanya kalau untuk pH 0 itu dia nilainya pH 7 itu nilai milivoltnya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau ada kemis yang memang belum mengetahui, asimetris potensial itu adalah nilai potensial yang terukur dari elektrod yang dinyatakan dengan nilai milivolt. Karena kan kalau pengukuran pH sebenarnya kita kan pakai elektrod nih. Nah, elektrod itu tidak langsung sebenarnya menghasilkan nilai pH gitu. Nilai pH yang muncul di instrumen itu sebenarnya itu adalah hasil konversi dari milivolt. Jadi hasil sebenarnya itu adalah kalau kita mengukur pH dari elektrod itu sebenarnya yang didapatkan itu adalah milivolt, karena dia reaksinya itu
merupakan konversi dari beda potensial gitu kan, dari beda potensial. Nah, suatu pH meter itu dikatakan masih layak ketika memang nilai si milivoltnya itu adalah sama dengan 0 ketika di pH sama dengan 7. Kemudian kalau misalnya memang nilainya itu lebih dari itu atau sekitar lebih dari 20 milivolt, mungkin itu sudah memang seharusnya diganti seperti itu. Kemudian dari nilai slope-nya juga, nilai slope-nya itu untuk nilai pH 7 itu sama dengan nilai MV-nya itu kan 0 gitu ya. Kemudian slope-nya juga sekitar 59 kalau nggak salah 59,16 milivolt untuk nilainya itu ya, untuk si pH sama dengan 7 itu 0 milivolt, kemudian slope-nya itu 59,16 milivolt. Artinya ketika dia naik 1 pH itu tuh harus sama dengan naik 59,16. Jadi contoh ketika pH 7 itu 59,16. Berarti kalau dia di pH 8 berarti 59,16 dikalikan dengan 2 gitu. Nah, kalau misalnya memang hasilnya contoh seharusnya kan 59,16 ya. Kemudian ketika nilainya naik itu misalnya dia hanya 58,2, berarti kan di situ ada offset sekitar 8 milivolt. Nah, itulah yang dikatakan dengan offset. Kalau offsetnya itu tidak sama dengan 0 gitu, berarti kan memang itu ada penyimpangan gitu ya, ada nilai yang memang tidak sesuai. Nah, itu artinya kita harus mengganti dari si elektrodnya itu sendiri. Jadi keberterimaannya itu diambil dari hasil dari si offsetnya tadi dan nilai dari si asimetrisnya itu sendiri. Jadi tadi nilainya itu per tiap satu kenaikan pH itu 59,16 MV ya Mbak ya. Jadi berarti kalau misalkan naik 1 pH berarti tinggal dikalikan dengan 2 ya, 2 dikali 59,16 MV. Oke, semoga bisa menjawab nih pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, pertanyaan ketiga. Kenapa ketika kalibrasi menggunakan buffer pH di pH basa yaitu pH 10 sering mengalami ketidakstabilan untuk mencapai pH 10? Nah, itu bagaimana nih Mbak cara mengatasinya? Sebenarnya kalau di sini kan kenapa ketika kalibrasi menggunakan buffer pH ketika pH di 10 itu sering mengalami ketidakstabilan mencapai pH 10. Artinya kan memang ketika dicek si elektrod tersebut di pH 10, pH basa, kan maksudnya itu tidak sama dengan 10 gitu ya, atau lama gitu ya untuk dia bisa mencapai pH 10. Kalau berbicara mengenai ketidakstabilan itu sebenarnya banyak sekali faktor yang menyertai gitu ya. Baik itu dari yang pertama mungkin dari buffernya itu sendiri. Untuk pH buffer 10-nya ini pertama kita harus cek dulu untuk expire-nya itu kapan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cara perlakuan kita terhadap buffer pH itu sendiri, karena banyak memang dari user yang belum aware terhadap buffer itu sendiri. Jadi kebanyakan itu berprasangka kalau buffer itu kan memang larutan penyangga yang memang dia tidak mudah terpengaruh lah gitu ya. Untuk nilai pH-nya untuk 10 pasti 10, sehingga memang itu digunakan sebagai larutan untuk kalibrasi. Akan tetapi sebenarnya untuk nilai pH yang lebih dari 7 atau bisa dibilang basa gitu ya, baik itu 8, baik itu 9, apalagi 10, makin basa sifat dari suatu larutan, dia itu makin mudah terkontaminasi oleh CO2. Sehingga kalau misalnya si pH itu kita buka, si pH buffer itu kita buka, kemudian kita tuangkan ke gelas kimia, kemudian itu dibiarkan untuk kontaminasi langsung dengan udara luar, ada kemungkinan nanti si pH tersebut itu berkontaminasi dengan CO yang ada di lingkungan, kemudian nanti akan terbentuk suatu larutan asam karbonat
gitu. Nah, nilai ini sendiri yang memang pada akhirnya pH 10 ini justru akan bersifat lebih asam. Jadi nilainya misal 9,9, 9,8. Nah, pertama itu dari nilai dari perlakuan kita terhadap buffernya itu sendiri. Hal-hal tersebut juga dapat mempengaruhi gitu ya kenapa kita susah sekali mencapai nilai kestabilan. Yang pertama itu buffer. Jadi buffer sendiri itu memang meskipun dia merupakan larutan penyangga, tapi ada treatment-treatment khusus gitu ya yang memang kita harus sadar gitu sehingga kita juga ketika menggunakan buffer itu hasilnya nanti akan sesuai dengan yang memang diharapkan. Yang pertama itu, jadi untuk basa itu memang dia sangat sensitif terhadap CO2 gitu ya. Jadi ketika dibuka ada baiknya ketika kita buka yang master buffernya itu kita tuangkan ke gelas kimia, kemudian kita tutup dulu sebelum nanti kita akan analisa sehingga tidak mudah untuk terkontaminasi. Kemudian yang kedua, banyak juga dari user yang ketika melakukan kalibrasi pH gitu ya, kemudian si hasil dari setelah dianalisa itu dimasukkan lagi ke si botolnya, padahal itu memang tidak boleh dilakukan karena itu sangat akan mengkontaminasi dari buffer itu sendiri. Kenapa? Karena kalau untuk pengukuran pH dari sistem elektrod ini, nanti kan di si elektrod itu dia tuh kan biasanya ada larutan ya, larutan atau elektrolit referensinya. Nah, elektrolit referensi ini bukan hanya satu larutan yang merendam dari si elektrolitnya, tapi dia juga memang di dalam elektrod itu ada lubang kecil yang dimana si elektrolitnya itu akan keluar sedikit kalau kita akan melakukan analisa gitu. Artinya si elektrolit reference-nya itu contoh misalnya KCl. Ketika kita mencelupkan elektrod ke dalam si sampel, si KCl-nya itu akan keluar sedikit kontaminasi terhadap sampel yang akan kita analisa dan didapatkanlah nanti nilai beda potensial yang hasilnya itu dalam milivolt. Jadi memang kan sudah ada kontaminasi gitu ya dari si KCl yang keluar tadi itu. Jadi memang untuk larutan buffer yang sudah kita analisa itu tidak boleh dimasukkan ke dalam master dari si buffernya itu sendiri karena nanti akan mengkontaminasi dan si buffernya itu tidak akan sama dengan 10 lagi gitu. Pertama itu dari buffernya itu sendiri. Yang kedua dari si elektrodnya tadi gitu. Dari si elektrodnya tadi memang dia masih bagus atau tidak, simpangannya seperti apa, slope-nya seperti apa, itu juga menjadi perhatian khusus. Atau misalnya memang elektrolitnya kurang gitu ya, elektrolitnya harus diisi ulang gitu, itu juga harus menjadi perhatian. Jadi ketika kita akan kalibrasi itu banyak yang harus diperhatikan. Pertama dari buffernya itu sendiri, kemudian kondisi si elektrolitnya itu sendiri. Itu seperti apa. Kalau misalnya memang dari kedua faktor tersebut tidak diperhatikan, maka jangan diharapkan bahwa hasil kalibrasinya itu akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Jadi tadi ya Mbak, dua hal yang penting. Pertama, melihat apakah buffernya itu kita treatment dengan baik atau tidak. Dan yang tadi seperti Mbak Putri bilang ya, berarti buffernya itu tidak boleh lagi nih chemist digunakan kembali setelah kita melakukan kalibrasi. Jadi harus langsung dibuang dan tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam master buffer yang akan kita gunakan untuk pengukuran pH selanjutnya atau kalibrasi pH selanjutnya. Seperti itu ya. Dan yang kedua itu kondisi elektrolit yang terdapat di dalam elektroda tersebut ya, kita harus pastikan kondisinya masih baik dan juga kita lakukan pengujian terhadap kondisi elektroda tersebut ya Mbak ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan elektroda pada suatu peralatan mengalami kerusakan, Mbak? Kalau hal-hal yang menyebabkan elektroda pada suatu peralatan itu mengalami kerusakan, mungkin ini maksudnya adalah elektrod dari pH meter ya.
elektrod pH meter itu yang pertama penyimpanannya tadi. Yang pertama itu penyimpanannya disimpan dengan benar atau tidak. Karena penyimpanan yang benar itu adalah pertama si elektrod itu tidak boleh dibiarkan dalam keadaan kering. Jadi dia harus dalam keadaan terendam terus dengan larutan elektrolit. Kemudian dia juga tidak boleh disimpan dalam aquades, jadi tidak boleh direndam dalam aquades, tapi memang harus dalam larutan yang elektrolit. Kenapa? Karena kalau untuk elektrolit, larutan elektrolit itu dia cenderung stabil, sehingga ketika direndam itu tidak akan mempengaruhi membran dari si elektrodnya itu sendiri. Kemudian si elektrolit referensinya juga kan untuk jenis dari si elektron reference dan larutan yang direndam itu sama gitu ya, jenisnya KCl gitu ya, sehingga tidak akan ada kontaminasi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita dia rendam dalam aquades, meskipun memang aquades atau aquabides atau aquadm gitu ya, tapi tetap nanti dia akan berpengaruh, bersifat abrasif. Pertama bersifat abrasif terhadap si membran si elektrodnya itu sendiri, meskipun secara kasat mata elektrod itu terbuat dari kaca, akan tetapi sebenarnya di luar dari lapisan kaca itu ada lapisan dari gel elektrodnya itu sendiri gitu. Jadi itu juga alasan kenapa kita nggak boleh mengelap dengan keras gitu ya dari si larut bentuk dari si elektrod itu sendiri, karena nanti akan mengikis dari si gel elektrodnya itu sendiri, sehingga nanti hasil dari beda potensialnya tidak akan keluar dengan sempurna seperti itu. Kemudian juga perawatannya tadi dari penyimpanan gitu ya. Kemudian kalau misalnya si elektron referensinya itu larutannya sudah habis, maka harus segera diisi ulang seperti itu. Kemudian juga harus disimpan dengan suhu ambient temperatur yang memang disarankan gitu. Jadi misalnya untuk elektrodnya itu sendiri kan memang dia ada ambient temperatur. Misalnya ambient temperaturnya itu dia bisa disimpan dalam suhu contohnya 10 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian kita simpan di suhu yang memang di bawah, misalnya minus 16. Kemudian kita juga contohnya misal simpan di samping furnace gitu, yang dimana suhunya mungkin bisa mencapai di atas dari 40. Artinya kan itu untuk penyimpanannya kita di luar dari suhu ambient ya yang disarankan, itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi banyak sih faktornya gitu ya, selain dari penyimpanan, kemudian perawatannya, kemudian juga penggunaannya. Untuk yang elektrode yang kaca itu memang dia bisa tahan di suhu 100, tapi kalau untuk kita penggunaan di suhu 120 bisa jadi untuk masa pakainya itu hanya beberapa minggu atau bahkan hanya beberapa hari gitu. Tapi yang terpenting itu, yang paling common untuk kita perawatan itu yang pertama itu yaitu, jadi jangan disimpan dalam keadaan kering. Itu yang sangat dasar lah, yang sangat basic gitu ya. Jangan simpan di tempat yang kering, kemudian digunakan dengan suhu yang memang diizinkan. Itu sebenarnya sudah cukup dengan perawatan hal yang seperti itu. Jadi jangan lupa ya buat kemis semua, jangan sampai membiarkan elektroda pH yang kemis punya nih dalam keadaan kering, tapi harus ketika sudah tidak digunakan, direndam dengan larutan elektrolit yang juga sesuai ya Mbak ya, dengan elektrolit reference yang terdapat di dalam elektroda. Ya, misalkan di elektrolit referensinya pakai KCl, berarti direndamnya juga pakai KCl, seperti itu ya Mbak ya. Oke, semoga menjawab ya untuk kemis yang bertanya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya nih. Adjustment alat atau cek antara harus dilakukan untuk 3 buffer ya Mbak, 4, 7, dan 10. Nah, bisa nggak sih Mbak kita tuh melakukan uji kalibrasi atau uji kinerja pH meter ini dengan hanya menggunakan 2 buffer saja, misalkan buffernya itu 4 dan 7, apakah boleh? Mungkin bisa dijawab, Mbak. Oke.
4 dan 7. Kalau 4 dan 7 boleh. Kalau 4 dan 7 boleh. Karena berdasarkan panduan dari BSN sendiri, untuk cek kalibrasi dari pH itu bisa 2 titik, bisa 3 titik. Tapi kalau 2 titik, itu tetap harus membawa titik netralnya, titik 7-nya gitu. Karena tadi untuk si pH itu bisa terukur apakah nilai dari si milivoltnya itu sama dengan 0 ketika dia ada dalam keadaan pH 7, kemudian apa slope-nya itu akan tetap berada di 59,16 tadi, 59,16 milivolt tadi kalau ke dalam keadaan sama dengan 7 gitu. Jadi kalau mau 2 titik masih boleh, tapi harus tetap dibawa nilai dari si 7-nya. Jadi misalnya 4 dan 7 atau 7 dan 10. Tapi kalau 4 dan 10 itu tidak disarankan karena memang kita tidak bisa mengukur nilai slope-nya karena nilai slope-nya itu diambil dari titik 0. Seperti itu. Jadi kalau untuk konsentrasi buffer 4, 7, 10 itu lebih bagus. Kalau mau 2 titik juga boleh, tapi tetap harus dibawa yang netral jadi 4, 7 atau 7, 10. Oke, baik. Jadi tetap harus dibawa ya, yang paling penting itu nilai pH 7-nya itu. Terima kasih, Mbak. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama tentang perawatan pH meter dan kalibrasinya? Ini bisa dijawab, Mbak. Oke, kalau berapa lama rentang perawatan? Kalau perawatan itu setiap hari ya. Kalau perawatan itu setiap hari, jadi memang setiap hari harus terendam. Setiap hari juga setiap kita pakai habis pakai analisa kita harus dibersihkan gitu kan. Kemudian juga setelah dibersihkan paling untuk pengeringannya itu harus di tap aja gitu, nggak boleh untuk kita digosok pakai tisu apalagi ya karena nanti gel elektrolitnya yang tidak kasat mata itu akan abrasif gitu ya sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pengukurannya seperti itu. Jadi kalau perawatan rentangnya kapan? Kalau perawatan setiap hari. Tapi kalau kalibrasi itu setiap kapan itu tergantung dari seberapa akurat pengukuran yang memang dibutuhkan gitu. Karena tidak ada sebenarnya penerapan kapan gitu ya kalibrasi harus dilakukan, tapi di mana ketika memang kita melakukan analisa pH kemudian nilainya dirasa itu jauh dari yang memang seharusnya, mungkin saat itulah harus dilakukan kalibrasi. Tapi memang baiknya sih selain kalibrasi juga sebelum kita melakukan analisa kita baiknya melakukan validasi. Maksud dari validasi itu misal kita mau melakukan analisa pH dari larutan yang memang asam gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan analisa tersebut kita ada baiknya mengecek elektrod tersebut dicelupkan ke larutan buffer asam terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau ke basa kita juga ada baiknya untuk dicek di buffer basa terlebih dahulu. Itu masuknya ke validasi. Itu juga cara untuk kita perawatan si elektrod itu sendiri gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya memang dirasa kita sudah melakukan treatment tersebut tapi memang hasilnya juga dirasa tidak sesuai, maka saat itulah kita harus melakukan kalibrasi. Jadi kalau untuk ukuran perawatan itu setiap hari, tapi kalau untuk ukuran kalibrasi itu tidak ada waktu yang ditentukan, jadi itu memang tergantung dari kebutuhan user itu sendiri. Kalau memang butuh hasil yang memang sangat akurat, maka mungkin kalibrasi bisa dilakukan 1 minggu sekali mungkin ya. Tapi kalau misalnya memang simpangannya itu masih dirasa diterima gitu ya hasilnya, maka ya mungkin ada yang sebulan sekali juga atau 2 minggu sekali juga bisa. Seperti itu. Mungkin itu yang paling penting itu ya, perawatan pH itu harus konsisten dong, karena kan kita tentunya menginginkan elektroda pH yang lifetime-nya juga baik ya, berarti kita juga harus melakukan perawatan secara rutin gitu, karena kan sudah pasti alat pH meter ini juga ketika kita beli tentunya kita punya tanggung jawab untuk merawatnya ya Mbak ya, untuk supaya alatnya ini bisa awet seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nih kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Gel KCl atau AgCl itu harus diganti saat seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa dijawab, Mbak.
Oke, gel gel sama apa tadi? Gel, KCl atau atau GCl ya? AGCL ya? Eh, Berarti ini pertanyaannya gel ya? Ya. Oh iya, kalau gel itu nggak bisa diganti. Jadi elektrot itu kan ada dua ya jenisnya. Ada yang memang elektrolit referensnya itu terbuat dari gel, ada juga yang memang dia komposisi dari elektrolit referensnya itu dari cairan. Kalau perbedaannya yang paling signifikan, kalau untuk yang cairan itu dia cenderung lebih tahan lama karena kalau memang dia habis untuk larutan elektrolitnya itu bisa diisi ulang. Tapi kalau untuk yang gel dia memang untuk lifetime-nya lebih pendek karena kalau yang gel itu tidak bisa diisi ulang. Jadi kalau larutan elektrolitnya habis, mau tidak mau dia harus ganti satu unit gitu, harus ganti semuanya satu paket dengan elektrot-elektrotnya karena si gel ini tidak bisa diisi ulang. Kalau harus diganti saat seperti apa? Tentunya harus diganti berarti saat si gelnya tersebut sudah habis gitu. Tapi tidak bisa diisi ulang ya, jadi harus diganti satu set. Nah, kenapa sih untuk larutan KCl dan AGCl itu akan ada masa habisnya gitu ya, baik itu dari apa yang sifatnya gel ataupun yang larutan tadi. Karena memang setiap kita memasukkan elektrod itu ke dalam sampel itu akan ada reaksi gitu. Jadi akan ada larutan dari elektrolit itu yang keluar dari elektrod kemudian bersentuhan langsung, berinteraksi langsung dengan sampel yang kita analisa. Sehingga kan kalau misalnya kita sering pakai, artinya kan sering juga yang keluar gitu ya untuk reference elektrodnya. Jadi nanti si reference elektrodnya itu habis gitu. Jadi kalau pertanyaannya harus diganti saat seperti apa ya saat habis seperti itu. Ataupun kalau misalnya untuk gel ini kan karena dia sifatnya lebih padat ya, nilai viskositasnya dia lebih tinggi. Selain dari dia tidak bisa diisi ulang, sebenarnya kalau misalnya gel ini dia lebih perawatannya lebih harus ekstra dibandingkan dengan yang apa larutan biasa gitu ya, yang nilai viskositasnya lebih rendah. Karena ketika kita analisa, kalau misalnya ada larutan reference elektrod yang keluar, artinya kan ada kontaminan ya, ada kontaminan. Nah, ada juga kemungkinan kemungkinan si apa lubang tempat si gelnya itu keluar itu akan tersumbat gitu, akan tersumbat karena kontaminasi dari si kontaminasi dari si sampelnya gitu ya, antara si elektron reference dengan si sampelnya itu sendiri. Jadi kalau tersumbat itu cirinya ya ketika kita melakukan pengukuran itu hasilnya memang slope-nya jauh gitu. Jadi kalau misalnya memang ini gel KCl-nya itu terlihat masih setengah, tapi kok untuk pengukurannya di hasilnya itu jauh gitu kan, untuk slope dan lain-lainnya tuh dia penyimpangannya sangat jauh. Nah, itu juga harus ganti karena untuk AGCL ini kita tidak bisa, untuk yang gel ini kita tidak bisa apa melakukan isi ulang dan lain-lain, makanya harus mau tidak mau harus ganti. Tapi untuk pertolongan pertamanya mungkin boleh kalau terjadi blocking seperti itu mungkin boleh direndam dulu dengan Aquades dengan waktu ya kurang dari 1 menit lah, atau lebih baik sih dia dialirkan dengan kayak ada botol semprot Aquades gitu ya, kemudian diarahkan ke si elektrodnya, kemudian kita alirkan terus biar si larutan KCl-nya itu dia apa terkikis gitu ya, terbawa, sehingga si lubangnya itu dia akan tidak terblok gitu. Coba dulu dengan seperti itu. Kalau misalnya memang masih bisa, berarti masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti itu nggak bisa, jadi mau nggak mau itu harus diganti. Jadi kalau kapan harus diganti, berarti dua faktor tadi. Yang pertama kalau memang si gelnya itu sudah habis. Yang kedua kalau si gelnya itu ngeblocking tadi. Nah, yang tadi ngeblocking ini sih Mbak, ini berkaitan banget nih dengan pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Em, Mungkin di elektroda pH di laboratorium dari chemist yang menanyakan pertanyaan ini mereka mengalami kerakan garam gitu ya Mbak. Nah,
Kemudian elektroda pH ini karena mengalami berkerak dari garamnya tersebut sudah dibersihkan tapi tetap muncul. Itu efek dari apa ya? Apakah ini termasuk dari kerakannya itu dari penyumbatan dari elektroda gel tersebut gitu, Mbak? Oh, kalau untuk biasanya sih kalau elektrod yang dia elektrolit referensinya cair itu memang lebih sering berkerak. Jadi apa kalau kita habis isi ulang di lubang tempat isi ulangnya itu kan biasa ada seperti garam gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu normal dan cukup dibersihkan dengan Aquades aja gitu, cukup dibersihkan dengan Aquades, nggak apa-apa, itu normal. Kalau misalnya muncul lagi juga nggak apa-apa, itu artinya ada yang bocor, itu artinya ada yang bocor di luar dari lubang keluar dari si AgCl KCl-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk hole referensinya itu kan ada di sebelah kanan, ada di sebelah kanan elektrodnya, dan itu memang lubangnya kecil disesuaikan dengan ketika kita analisis sampel. Tapi kalau misalnya memang kiranya gitu ya di bawah itu ada tumpukan garam gitu ya, ada tumpukan garam yang memang tidak normal, mungkin itu bisa diindikasikan bahwa si elektrod tersebut bocor gitu. Mungkin dari ada perlakuan ya, atau misalnya elektrodnya pernah jatuh atau seperti apa gitu ya, ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Tapi kalau misalnya keraknya itu di atas, itu artinya kan hasil dari pengisian, kemudian ada yang luber gitu ya. eh, Cukup dibersihkan dengan si Aquades. Itu kalau misalnya ada tumpukan garamnya itu di bawah, itu bisa jadi karena adanya kebocoran gitu kan, adanya kebocoran, bukan karena kalau misalnya dari kontaminasi biasanya tidak terlalu banyak lah gitu, tidak terlalu banyak endapan yang dihasilkan gitu. Untuk cara penanganannya ya tadi direndam dengan Aquades sebentar, atau lebih baik sih tadi dialiri Aquades aja gitu, karena kalau misalnya direndam juga tidak terkontrol ya, karena kan sebenarnya tidak boleh direndam terlalu lama gitu kan dengan Aquades, jadi lebih baik dialiri dengan Aquades aja gitu. Jadi buat chemist yang biasanya mengalami isu-isu berupa elektrodanya ini biasanya ada kerak garamnya, jadi jangan panik lagi ya Mbak, tinggal dialirkan saja dengan Aquades, mungkin dari atas atau dari bawahnya, tapi jangan sampai direndam terlalu lama gitu ya dengan Aquadesnya. Gitu. Oke Mbak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, apabila elektrolit sudah lama tidak diganti, tetapi pembacaan buffer pH-nya masih akurat, apakah larutan elektrolit tersebut harus tetap diganti, Mbak? Oke, nggak perlu. Tapi kalau kalau misalnya hasilnya masih bagus, kemudian elektrolitnya masih udah lama nggak diganti, nggak apa-apa. Artinya kan memang si elektrodnya itu secara keseluruhan masih bekerja dengan baik, gitu. Kalau selama memang si elektrod referensinya itu larutannya masih penuh atau masih setengah penuh lah gitu ya, tidak tidak melewat atau tidak kurang dari batas minimal dari si elektrodnya itu sendiri. Jadi lama dan tidak lama dari si larutan elektrolitnya itu sebenarnya tidak berpengaruh selama hasilnya masih bagus. Gitu. Jadi nggak usah ragu, karena indikator dari si elektrod bagus itu kan dari hasilnya. Jadi kalau misalnya hasilnya masih bagus, itu masih oke, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Itu paling diisi ulang aja. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Apakah perbedaan dari elektroda pH dan redox? Mungkin ini yang dimaksud itu ORP kali ya, Mbak, ya? Apakah Iya. sama elektroda OR pH dan dan elektroda pH. Kalau elektroda pH kan biasanya dia ke ISE ya. Kemudian kalau ada juga elektroda dari ORP, oxidation, dari redox lah ya, dari dia prinsipnya redox. Sebenarnya sama saja untuk elektroda ORP dan elektroda ISE, maksudnya yang di sini sama saja karena memang hasilnya itu sama-sama milivolt.
Cuman perbedaannya kalau untuk yang si elektrod pH ini didapatkan dari beda potensial kemudian dikonversi ke milivolt. Akan tetapi kalau untuk yang redox ini dia didapatkan dari reaksi reduksi oksidasi dan tetap dikonversikan ke milivolt gitu. Jadi kalau jawabannya sama atau enggak sama karena hasilnya masih tetap milivolt. Tapi untuk peruntukannya itu biasanya beda. Jadi ada memang larutan yang dia itu dibutuhkan elektrodnya yang ORP, kemudian ada juga yang dibutuhkan untuk ISA saja sudah cukup. ORP ini biasanya itu banyak digunakan di aplikasi titrasi biasanya. Kalau untuk aplikasi titrasi, jadi kan ada autotitrator ya, ada yang namanya autotitrator. Nah, autotitrator ini sebenarnya kan dia nanti dari proses titrasinya itu dia pakai elektrod juga. Nah, biasanya yang dipakai itu banyaknya sih elektrod dari ORP karena ORP ini bisa lebih dipakai untuk ke aplikasi. Seperti itu. Oke, semoga menjawab nih pertanyaannya. Lanjut lagi ya, Mbak. Komponen apa pada elektroda yang mudah rusak dan mempengaruhi keakuratan hasil pengujian nih, Mbak? Oke, untuk bagian yang memang paling signifikan itu lapisan dari elektrod yang memang ada di luar dari si gelas membran dari si elektrod itu sendiri karena memang itu yang tempat menempel dari si ion-ion itu sehingga nanti akan adanya perbedaan potensial sehingga untuk treatmentnya sangat tidak disarankan untuk ketika dibersihkan si elektrod itu kemudian dilap dengan kain kasar gitu ya. Nanti kalau misalnya dilakukan hal seperti itu ditakutkan nanti si lapisan gelnya itu akan abrasif kemudian akan hilang gitu ya, nanti akan berpengaruh ke hasil pengukurannya itu sendiri. Jadi itu sebenarnya yang paling signifikan dan tidak banyak user yang aware terhadap hal tersebut. Jadi kalau yang paling berpengaruh jadi ya itu, jadi membran gel elektrodnya itu sendiri. Yang kalau misalnya kita lihat secara seksama dari elektrod itu pun sendiri kita nggak bisa lihat itu secara kasat mata seperti itu. Jadi memang banyak yang tidak aware karena tidak terlihat secara kasat mata seperti itu. Tapi itu yang paling signifikan. Jadi penting banget ya untuk chemist yang kerja di laboratorium dan menggunakan parameter untuk terus menjaga kondisi dari elektroda pH-nya terutama dari membran gelasnya itu tersendiri ya Mbak ya. Jadi jangan sampai membilas ataupun mengelap elektroda pH itu sendiri dengan tisu yang kasar banget gitu. Jadi harus dalam keadaan yang lembut mengelapnya seperti itu ya Mbak ya. Oke, lanjut lagi nih kita masih ada kurang lebih dua pertanyaan lagi nih Mbak ya. Lanjut lagi. Untuk larutan polimer yaitu biasanya kental atau encer, elektroda seperti apa sih Mbak yang cocok? Sebenarnya kalau untuk polimer, untuk yang elektrod cair dan gel juga dia cocok. Ya, cuman kalau untuk lebih efisiennya sih saya lebih sarankan dia yang yang cair karena kalau yang cair itu dia tidak mudah terkontaminasi gitu karena sifatnya kan yang dia mudah untuk keluar gitu ya sehingga sebelum adanya kontaminasi ke dalam dia akan tertahan terlebih dahulu. Kemudian saya sarankan juga untuk elektrod yang ada double junction. Double junction ini adalah di mana bentuknya itu dia si elektrolit elektrod kemudian di dalamnya itu ada seperti elektrod kecil lagi gitu sehingga kalau misalnya biasanya lubang elektrolitnya kalau yang di biasa yang single itu ada satu, tapi kalau yang double itu dia ada dua. Jadi nanti ketika kita analisa itu ada dua larutan yang
keluar gitu. Ada 2 larutan yang keluar dan masuk ke dalam sampel. Tujuannya adalah ketika nanti kita masukkan si elektrod itu ke dalam sampel, nanti kan ada pertukaran ya, ada pertukaran larutan. Nah, itu tuh akan meminimalisir dari terjadinya kontaminasi karena ketika kita melakukan analisa ada 2 larutan yang keluar gitu, nanti untuk yang kontaminannya itu sebelum masuk kontaminan nanti akan terdorong. Jadi akan terdorong dari larutan yang pertama, dari yang single junction, kemudian akan terdorong juga dari larutan yang di atasnya. Jadi yang double junction itu terdorong. Jadi meminimalisir lah, jadi sangat minim terjadinya kontaminasi gitu untuk elektrod. Jadi kalau misalnya untuk polimer, karena kita nggak tahu nih kapan saatnya kita pakai polimer yang memang tingkat viskositasnya tinggi, kapan kita pakai yang nganalisa polimer yang tingkat viskositasnya rendah. Jadi ada baiknya kita pakai yang larutan elektrod yang larutan cair, kemudian juga pakai elektrod yang dia sistemnya double junction, minimal seperti itu. Mungkin apabila chemist yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai kebutuhan aplikasi dari penggunaan pH meter sesuai dengan sampel yang ada di laboratorium chemist, mungkin bisa mengkontak nomor ataupun email di bawah ini ya. Nanti mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut untuk kita bisa menentukan elektroda pH mana yang tepat sesuai dengan aplikasi di laboratorium chemist. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, ini mungkin kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak. Saya langsung bacain aja pertanyaannya ya. Belakangan ini banyak beredar merek pH meter yang murah di marketplace. Nah, sebenarnya ini tuh boleh nggak sih digunakan atau kita memilih elektroda pH itu tuh di marketplace? Dan apakah perbedaannya dengan merek SC Analytics yang beredar di pasaran? Seperti itu, Mbak. Mungkin bisa dijawab, Mbak. Perbedaan dari SE Analytics dan di marketplace, misalnya marketplace dari online shop lah gitu ya, dari online shop yang pertama tentunya dari garansi. Kalau untuk SE Analytics dan tentunya misalnya SE Analytics dari Lichem itu akan ada garansi, kemudian ada juga maintenance dan free konsultasi gitu ya untuk hal-hal tersebut. Jadi memang kita bisa provide dalam artian sebelum kita teman-teman semua menentukan elektrod mana yang tepat gitu ya, mungkin untuk di Lichem ini untuk pakai SE Analytics kita lebih bisa tahu dulu jenisnya seperti apa, kemudian apa sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Sedangkan di marketplace mungkin akan terbatas dari segi konsultasi dan lain-lain seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua jenisnya untuk yang di marketplace itu sebenarnya kalau kita mau membeli elektrod itu harus kenal terlebih dahulu gitu ya, harus mengetahui secara jelas terhadap elektrod yang mau kita beli. Kalau misalnya kita untuk mengetahui hal tersebut, makanya kita kan harus tahu speknya ya, harus tahu spek dari si elektrod. Jadi untuk yang marketplace itu ya tadi yang pertama dari segi kalibrasinya, kemudian juga dari segi akurasinya, kemudian dari materialnya juga, kemudian juga ya tadi untuk untuk SE Analytics mungkin variasinya juga lebih banyak gitu ya, untuk variasinya lebih banyak sehingga bisa didapatkan secara spesifik dari elektrod yang ada dengan apa yang memang dibutuhkan seperti itu. Kalau untuk yang di marketplace itu biasanya dia sifatnya universal sehingga memang tidak spesifik terhadap aplikasi yang akan kita lakukan, sehingga untuk dari hasil dan lain-lain, akurasi dan lain-lainnya juga dia itu tidak tepat lah seperti itu. Benar banget nih Mbak. Jadi kalau di marketplace tentunya kita banyak banget yang melihat ada jenis pH meter yang murah-murah gitu, tapi kan tentu saja kalau dilihat dari kualitasnya juga dari service delivery-nya dan sebagainya itu tentunya tidak sebanding dengan kita ketika kita membeli pH meter dengan vendor yang terpercaya gitu ya. Ketika kita sudah memilih vendor yang terpercaya, mungkin salah satunya dari Lichem Center Indonesia yang juga provide pH meter dari SE Analytics dengan aplikasi yang sangat lengkap ya, sesuai dengan sampel dan
aplikasi di laboratorium, tentunya kita jadi bisa menentukan nih dari jenis sampel yang cocok agar elektroda pH yang kita miliki ini bisa sesuai dengan sampelnya dan juga dapat digunakannya lebih lama gitu dengan lifetime yang lebih lama seperti itu ya Mbak ya. Nah, mungkin bagi chemist yang ingin berkonsultasi mengenai kebutuhan elektroda pH dan consumable pH meter bisa nih lebih lanjut untuk berkonsultasi di kontak di bawah ini ya. Mungkin itu tadi sesi Q&A lanjutan dari sesi webinar mengenai perawatan dan cara menentukan elektroda pH yang tepat sesuai dengan penggunaan di laboratorium. Terima kasih bagi chemist yang sudah menyaksikan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk konsultasi selanjutnya dan juga kita bisa bertemu lagi nih ya Mbak ya di webinar selanjutnya. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.